Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dengan NIM 14012300150 yang akan menjelaskan bagaimana penerapan dan penggunaan algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian algoritma. Algoritma adalah suatu langkah atau metode yang telah direncanakan secara matang sehingga terurut dan terorganisir dengan baik. Biasanya digunakan untuk memecahkan suatu masalah dengan memberikan suatu instruksi sehingga menjadi suatu tindakan. Nah, fungsi algoritma ini ada 4, yaitu membantu Anda memecahkan masalah tertentu dengan cara logis dan sistematis. Algoritma dapat digunakan lebih dari satu kali untuk menyelesaikan masalah yang sama. Yang kedua, algoritma juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang kompleks yang dengan lebih sederhana. Yang ketiga, algoritma menjadi bagian penting bagi perkembangan perangkat lunak karena algoritma digunakan untuk menentukan bagaimana suatu program akan bekerja. Yang keempat, bagi programmer, algoritma memudahkan mereka untuk melacak setiap kesalahan yang muncul. Nah, algoritma ini ada 3 jenis, yaitu squeeze, branching, dan looping. Jenis algoritma yang ditandai dengan squeeze, jenis algoritma ini ditandai dengan serangkaian langkah yang setiap langkah akan dieksekusi satu demi satu. Yang kedua, branching. Jenis algoritma ini diwakili oleh masalah. Maka jika suatu kondisi benar, maka output akan menjadi A. Jika kondisi salah, output akan menjadi B. Jenis algoritma ini juga dikenal sebagai jenis seleksi. Yang ketiga, jenis looping. Untuk algoritma jenis ini, proses mungkin berulang kali dieksekusi dalam kondisi tertentu. Algoritma loop diawali oleh masalah while or for. Namun, pastikan proses akan berakhir setelah sejumlah loop dalam kondisi tersebut. Tipe algoritma ini dikenal sebagai algoritma tipe pengulangan. Manfaat algoritma yaitu ada 5. 1. Memudahkan penyederhanaan program yang kompleks dan besar. Yang kedua, membantu programmer mendeteksi kesalahan dalam pekerjaannya. Yang ketiga adalah secara logis dan sistematis. Yang keempat, membuat program untuk masalah tertentu. Yang kelima, membuat programmer mudah melakukan modifikasi pada program tanpa merubah keseluruhan program, tidak perlu melakukan pekerjaan dari awal. Oke, kita lanjut ke flowchart. Flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Fungsi flowchart ini ada 5. 1. Memberikan gambar proses. 2. Mengelola workflow. 3. Mengatasi proses. Yang keempat, membantu rancangan program menjadi universal. Yang kelima, memastikan program sesuai alur. Simbol-simbol dalam flowchart ada 6. Yang pertama adalah flow. Simbol yang digunakan untuk menghubungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lainnya. Yang kedua, simbol yang menyatakan proses. Yang ketiga, simbol yang menyatakan input atau output. Yang keempat, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan 2 kesimpulan jawaban, yaitu benar atau salah. Yang kelima adalah pemberian nilai awal suatu variabel. Yang keenam, simbol untuk melaksanakan suatu bagan. Flowchart terdiri dari 3 struktur, yaitu struktur squeeze, struktur sederhana. Yang kedua, struktur branching. Yang ketiga, struktur looping. Yang struktur squeeze ini sederhana dari atas ke bawah berurutan. Sedangkan yang branching yaitu percabangan. Yang ketiga yaitu looping, pengulangan. Jadinya enggak berurutan gitu. Simpulannya, flowchart algoritma adalah alat yang sangat berguna dalam membantu kita merencanakan dan memahami langkah-langkah yang diperlukan
untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan menggunakan flowchart, kita dapat mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan dalam algoritma sebelumnya yang diimplementasikan. Contoh algoritma dan flowchart. Ini contoh yang pertama, ini bertipe sederhana. Soalnya tidak memakai percabangan atau pengulangan. Ini flowchart menghitung luas segitiga. Yang kedua, ini algoritma dan flowchart membuat nasi goreng. Ini bertipe percabangan. Selanjutnya, ini algoritma dan flowchart menghitung luas segi panjang. Ini bertipe sederhana ini. Yang kedua sederhana juga, ini algoritma flowchart memasak mie goreng. Terus algoritma flowchart mengirim surat melalui jasa pengiriman juga tipe sederhana. Algoritma dan flowchart membuat susu, ini percabangan, bertipe percabangan. Algoritma dan flowchart membuat kue, ini flowchartnya bertipe sederhana. Nah, ini algoritma dan flowchart penerimaan mahasiswa baru, ini baru metode pengulangan. Selanjutnya, algoritma dan flowchart membuat kopi instan, ini bertipe sederhana. Oke, mungkin sekian dari saya, Muhammad Ridwan. Kurang lebihnya mohon maaf karena saya masih belajar juga. Oke, makasih, sampai jumpa lagi.